Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun saja kita berada pada saat ini, pada pagi ini. Mari kita duduk tenang menghadap Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan beberapa perkara doa. Bersatu kita di dalam doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinannya, pertolongannya kepada kita sepanjang waktu ini. Dalam apapun keadaan yang sekarang ini, kita semua tahu segala perasaan takut, khawatir, risau ada di dalam hati kita semua. Mari kita berdoa. Kita menghadap Tuhan, berdoa bersama-sama. Oh haleluya Tuhan. Mari jemaat kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di dalam syurga, Bapa yang maha baik, yang maha mengasihi kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang layak diagung ditinggikan dan layak menerima segala puji-pujian, penyembahan dan syukur kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau, berterima kasih kepadamu Yesus Kristus. Karena hanya Engkau Tuhan sandaran kami. Karena Engkaulah Tuhan kami pada hari ini dalam keadaan baik. Oleh anugerah-Mu kami hidup, oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, kami sihat. Dalam segala hal Tuhan, kuasa-Mu nyata, pernyataan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Bapa yang di surga, Bapa yang mulia. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, dalam setiap langkah kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Penyertaan Tuhan sungguh nyata. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami ada saat ini, detik ini, semuanya adalah oleh anugerah-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Bapa Surgawi, kami berdoa, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena melindungi anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa kami yang di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, keadaan sekeliling kami Tuhan banyak memberi efek sehingga Tuhan ada iman yang merundum Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada ya Abah. Tolong Tuhan lawat kami, teguhkan kami Yesus. Jamah setiap pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami mengetahui, biar kami menyadari bahwa Tuhan Engkau ada, senantiasa ada bagi kami Tuhan. Apapun keadaan di luar sana Tuhan yang membuat kami risau, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini dalam nama Yesus Kristus, kami hancurkan kuasa kegelapan itu Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa dalam nama-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan pada saat ini berada, lawat kami Tuhan Yesus Kristus, kuat teguhkan kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan, iman kami bertumbuh Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa, oh haleluya Tuhan, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, perlindungan kami Yesus Kristus. Jangan biarkan iblis mematahkan semangat kami, mengganggu iman anak-anak-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami berdoa, bungkusi Tuhan anak-anak-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah. Oh Yesus, Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami ya Abah. Gunung batu kami Tuhan, Engkau saja Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Oh Lord, oh Lord, lawat Tuhan anak-anak-Mu.
Lawat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Jangan biar iman kami goyah Bapa. Jangan biarkan kami mengambil kesempatan. Dengan keadaan yang seperti ini kami duduk di rumah tanpa Tuhan melakukan apa. Oh Yesus, mohon Tuhan, kami berdoa, kami mohon kepadamu Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu senantiasa memiliki kerinduan Yesus, memiliki kerinduan untuk datang kepadamu, menghadap Engkau, melalui pembacaan firman-Mu Tuhan, melalui doa kami Yesus Kristus. Oh Lord, lawat Tuhan anak-anak-Mu pada saat ini Yesus Kristus. Lawat mereka Tuhan. Oh Yesus, pulihkan Tuhan, pulihkan. Kalau selama ini Tuhan kami tidak setia, kami lalai Tuhan, lalai berdoa, lalai membaca firman-Mu, Tuhan kembalikanlah kami kepadamu Yesus. Kembalikan kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, lawat Tuhan jemaat-jemaat-Mu, jamah mereka ya Bapa, kuat teguhkan mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Bapa, beri mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan, untuk membawa anak-anak membaca firman Tuhan, agar anak-anak senantiasa Tuhan dikuatkan. Kami percaya Tuhan, walaupun mereka anak-anak kecil, tetapi Tuhan kasih-Mu sangat besar dan luar biasa. Tuhan, mohon perlindungan-Mu atas anak-anak kecil Tuhan. Lindungi Tuhan daripada yang jahat. Tuhan, kami berdoa agar kesehatan jemaat-jemaat Tuhan dilindungi daripada COVID yang sedang menyerang di mana-mana Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami berdoa, bungkusi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Dan jangan biarkan COVID ini ya Tuhan menghantui dan menakut-nakutkan anak-anak-Mu sehingga mereka merasa lesu Tuhan. Lord, we pray. Lawat Tuhan, kuat teguhkanlah iman anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dibuang kerja, yang tidak punya kerja sekarang Tuhan. Kami berdoa, kami mohon Tuhan. Dan kami percaya Yesus, di mana ada satu pintu tertutup dan satu pintu terbuka Tuhan. Demikian kami percaya Tuhan, bahwa ada juga pintu-pintu terbuka bagi mereka untuk mendapat pekerjaan. Di mana mereka telah memohon pekerjaan, Tuhan Engkau buka pintu hati bos itu Tuhan, company itu ataupun apa saja Tuhan, di mana saja mereka memohon dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, kuat teguhkan iman mereka, agar iblis tidak menyerang mereka dengan sesuatu yang tidak baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, lawat Tuhan anak-anak-Mu. Lindungi Tuhan jemaat-jemaat kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Bapa, untuk negara kami Malaysia. Tuhan, kami mohon Tuhan, lawatan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami sangat-sangat memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Yesus. Tuhan, Engkau melihat seluruh keadaan dan Engkau yang maha tahu Tuhan apa yang sedang berlaku. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami mohon Tuhan agar gelombang penularan coronavirus ini dihentikan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan bisa menghentikannya detik ini, saat ini, jika Tuhan mau. Yesus, kami percaya Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sedang bekerja. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mohon Yesus Kristus perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang telah sakit akibat COVID, disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, tidak kira apapun bangsa agama kami Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, ampunikanlah kami ya Abah.
Ampunikanlah kami ya Tuhan. Pulihkan Tuhan anak-anak-Mu. Pulihkan Tuhan. Dimanapun Tuhan, baik yang positif maupun yang di karantin Tuhan pada saat ini Tuhan, lawatan-Mu kami mohon Bapa. Dimanapun Tuhan mereka berada, baik yang di Sabah, di Labuan, di seluruh Malaysia, atau di seluruh dunia Tuhan, kami mohon lawatan-Mu Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan, belas kasihan-Mu. Pulihkan Bapa, pulihkan Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi KKM bersama agensi-agensi kerajaan Malaysia terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk di dalam menangani dan mengatasi penularan COVID ini ya Abang. Tuhan Yesus, kami berdoa agar mereka Tuhan senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat, sehingga Tuhan mereka mampu Tuhan menangani semuanya. Bersatu Tuhan dalam hikmat yang Tuhan berikan untuk mengatasi semuanya di Yesus Kristus. Hanya Engkau saja Tuhan harapan kami yang memampukan mereka Yesus. Tuhan, doa kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi semua kaki tangan kesehatan di seluruh Malaysia yang menjadi frontliner seperti dokter, jururawat dan semua kaki tangan, sukarelawan yang bertugas di hospital kerajaan maupun swasta, terus kuat, tabah, dilindungi daripada dijangkiti ketika menjalankan tugas. Tuhan, kami berdoa dimanapun Tuhan, Engkau melihat Tuhan keletihan mereka. Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan belas kasih-Mu, sertai mereka Tuhan. Lindungi mereka ya Abah, agar mereka sentiasa kuat, teguh di dalam melakukan tanggung jawab mereka Tuhan, dan setia dengan penuh kasih, sukacita Tuhan di dalam melayani para pesakit ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu ke atas mereka dan keluarga mereka yang ditinggalkan Tuhan di rumah, ibu bapa, suami istri, anak-anak. Tuhan, Engkau Tuhan berkati keluarga mereka. Lindungi mereka ya Tuhan, dan taruhkan di dalam hati mereka hati yang kuat Tuhan, di dalam seluruh keadaan. Tuhan, kami berdoa Yesus Kristus untuk semua pengawal keselamatan yang menguatkuasakan PKP seperti PDRM, tentera, PGA, rela dan lain-lain, dilindungi dan tabah menjalankan tugas di lapangan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar mereka ini Tuhan dilindungi. Di mana saja mereka bertugas Tuhan, kami berdoa. Oh Tuhan, Engkau maha tahu Tuhan keadaan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan lindungi mereka. Beri mereka kekuatan, tabah Tuhan di dalam melakukan tanggung jawab dengan penuh kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa perlindungan-Mu Tuhan menyertai mereka. Dijauhkan mereka dari bahaya Tuhan sepanjang waktu mereka bertugas Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan agar semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Malaysia agar akur dan patuh serta hormat kepada arahan kerajaan di dalam kawal pergerakan ini ya Abah. Sepanjang waktu ini Tuhan, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu. Kami mohon Tuhan agar semua rakyat Malaysia Tuhan akur, patuh dan takut akan Engkau Bapa. Tuhan, tolong Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus, hanya Engkau Tuhan yang mampu melakukan semua itu, yang mampu menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan menghenti pergerakan COVID ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Yesus Kristus untuk rakyat agar tidak panik Tuhan, melainkan terus menjaga kesehatan dan kebersihan diri sepanjang waktu ini Tuhan. Kami mohon Yesus Kristus campur tangan-Mu, dan kami juga berdoa agar tidak ada individu atau kumpulan tertentu yang coba mengambil kesempatan di dalam situasi seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan semuanya dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa agar cetusan api revival, pemulihan hati dan pertaubatan sejati akan melanda seluruh Malaysia dan dunia. Di dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, kami percaya Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya
Semuanya ini berlaku Tuhan dengan izin-Mu Yesus Kristus, untuk menyatakan Tuhan Engkau berkuasa, Engkau Tuhan mampu menghentikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, di dalam hal dan waktu seperti ini Yesus Kristus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sedang bekerja, Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan Tuhan sedang bekerja, menjamah setiap hati anak-anak Tuhan di seluruh dunia, agar Tuhan kami melihat kuasa-Mu itu nyata, bahwa Engkau Tuhan nyata ada. Sehingga Tuhan kami kembali kepada Yesus Kristus, datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa saat waktu ini ya Tuhan, dalam keadaan seperti ini Yesus Kristus, peluang kami Tuhan, Engkau buka hati kami, Engkau jamah hati kami, Engkau lawat Tuhan anak-anak. Tidak kira siapa Tuhan, tidak kira bangsa Tuhan, Tuhan Engkau lawat kami. Inilah waktu-Mu Tuhan, waktu Tuhan bekerja. Oh Yesus, kami berdoa, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan dan kestabilan ekonomi Malaysia dan dunia akan terus terjamin. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang bertakhta di atas segalanya, sedang memperhatikan dan mengawal segala keadaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan. Mata-Mu Tuhan tidak pernah luput daripada dunia ini Yesus. Engkau melihat semuanya. Tolong Tuhan, hanya Engkau harapan kami Bapa. Kelihatannya susah, tapi tidak Tuhan, karena Engkau ada. Tuhan, kami berdoa dan percaya, beriman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan ada di dalam semua hal ini Yesus Kristus. Kami Tuhan mau berdoa saat ini Yesus Kristus. Oh Lord, kami berdoa Tuhan, agar bangkit lebih banyak para pendoa syafaat. Oh Tuhan, oh Tuhan, dimanapun Tuhan pada saat ini, anak-anak Tuhan sedang berdoa. Oh Tuhan, kami percaya Yesus Kristus, saat ini Tuhan, saat kami berdoa berseru kepadamu Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja, bekerja Tuhan, bekerja. Oh Tuhan, oh haleluya Jesus. Oh Tuhan, kami percaya. Oh Lord, as we pray Lord, lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Yesus Kristus di mana-mana. Karena Tuhan Engkau mendengar anak-anak-Mu, di mana Tuhan anak-anak-Mu sedang berdoa berseru kepadamu Jesus. You are there Lord, Engkau sedang mendengar kami Tuhan, dan kami percaya Yesus, Engkau sedang bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk keberlangsungan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Engkau akan menyertainya Tuhan dari awal hingga selesainya. Segala puji-pujian dan penyembahan kami, firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya semuanya itu Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan ini Tuhan. Apapun posisi Tuhan mereka, Tuhan Engkau urapi pakai mereka. Hamba-Mu yang bawa firman-Mu Tuhan, Engkau lindungi. Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Dan Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi semua jemaat-jemaat dimanapun berada. Tuhan, Engkau beri ketenangan kepada kami semua, agar kami tenang Tuhan menghadap Engkau, memuji, menyembah Engkau, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mau bersatu mengangkat Engkau Tuhan sebagai Raja dan Tuhan kami. Terima kasih Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu ya Allah menyertai semua anak-anak-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami percaya dan bersyukur. In Jesus' name, amen.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindungan.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kepada seluruh jemaat SCP Bandar khususnya dan seluruh jemaat Tuhan, teman-teman seiman yang ada di mana-mana, baik yang ada di Labuan maupun di luar Labuan. Kita sangat bersyukur karena kita percaya dan yakin kita hidup hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan kepada kita. Sebagaimana Tuhan menghendaki bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki supaya kita juga seperti Tuhan Yesus Kristus yang setia kepada kita. Marilah kita sama-sama tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar sejak beberapa bulan kebelakangan ini, seperti yang kita tahu, semua tahu, sejak bulan Maret tahun ini, kita bahkan di negara lain di seluruh dunia telah mengalami serangan satu penyakit yang sangat cepat menular dan juga sukar untuk dibendung. Namun, sekalipun kita sudah hampir-hampir berjaya untuk mengatasi semuanya pada suatu ketika, tetapi nampaknya pekerjaan iblis tidak pernah berhenti. Iblis tidak pernah berputus asa. Iblis tidak pernah merasa ataupun berpikir cukup sampai di sini. Tetapi seperti yang kita maklum, kalau firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa iblis itu senantiasa mencari waktu dan senantiasa bekerja keras untuk menyerang anak-anak Tuhan, untuk melemahkan, untuk mendatangkan banyak bermacam-macam cabaran yang boleh menggugat iman percaya anak-anak Tuhan. Tapi hari ini kita masih ada kesempatan, ruang seperti ini untuk meneruskan ibadah kita, dan kita masih mampu untuk berkongsi kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama berkumpul di dalam ruang gereja, tetapi kita juga perlu bijak dan bahkan lebih bijak daripada si jahat. Yaitu kita tetap menjalankan ibadah secara online. Dan kita berharap supaya firman Tuhan yang disampaikan secara rekaman video ini tetap akan mengambil tempat di dalam hati seluruh jemaat Tuhan dan menjadikannya sebagai satu pendorong yang terus memberikan kekuatan semangat iman seluruh jemaat Tuhan. Baik, hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk bagi pihak kepimpinan gereja kita karena saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan atau berkongsi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pada beberapa hari yang lepas, saya telah mengongsikan satu renungan firman Tuhan yang singkat, secara singkat. Dan memang apabila kita sebutkan renungan singkat firman Tuhan itu memang kami para tim pastoral berusaha untuk menyingkatkan sesingkat-singkatnya renungan firman Tuhan itu. Dan kebanyakannya adalah sepanjang mungkin 3 hingga 5 menit mengambil masa untuk membaca. Dan firman Tuhan yang saya kongsikan pada beberapa hari yang lalu yang bertajuk atau bertema hati yang baik memancar kehidupan. Kemarin firman Tuhan yang dikongsikan oleh pastor
Maksud saya firman Tuhan renungan firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Ferdlin juga bertemakan tentang hati, berkisar tentang hati yang baik. Jadi pada hari ini saya akan meneruskan satu tema firman Tuhan yang saya bagi tajuk hati yang benar memancar kehidupan sejati. Hati yang benar memancar kehidupan sejati. Saya membawa kita untuk memperhati satu persatu kata ataupun perkataan daripada tema ini. Yaitu yang pertama tentang hati. Hati dalam setiap diri manusia, dia berfungsi untuk menerima setiap apa yang dihantar ataupun disampaikan oleh otak atau pikiran. Sama ada melalui penglihatan oleh mata, atau melalui pendengaran oleh telinga, ataupun mungkin respon daripada pergeseran ataupun yang dirasakan oleh tubuh badan. Itu semuanya akan dihantar kepada pikiran, dan juga pikiran terus menghantar kepada hati. Dan itulah hubungan yang tidak dapat diubah, tidak dapat dipisahkan. Setiap manusia memiliki hati. Dan hati itu merupakan satu yang sangat besar fungsi dalam kehidupan atau dalam tubuh seseorang. Kita perlu teruskan sedikit, lanjutkan sedikit daripada hati kepada hati yang benar. Oke, hati yang benar adalah hati yang baik, hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kerinduan Tuhan adalah melihat hati orang-orang benar. Orang mungkin melihat dari secara luaran manusia itu untuk menerima ataupun mengandaikan kepribadian seseorang itu. Tetapi bagi Tuhan lebih suka melihat hati. Karena hatilah yang menjadi sumber, menjadi satu-satunya yang akan menentukan kehidupan, arah tujuh kehidupan seseorang. Hati yang benar adalah hati yang tidak mempunyai cacat celah. Hati yang benar adalah terdiri daripada beberapa jenis sikap hati. Yaitu sikap hati yang baik-baik. Yang pertama, baik hati. Baik hati maksudnya orang yang baik hati. Tulus hati. Kalau tulus hati, dia tidak suka berbohong, dia tidak suka menipu dan sebagainya. Yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati, ada satu ayat yang terdapat di dalam Amsal pasal 22 ayat 4 yang mengatakan di sini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itulah betapa pentingnya, betapa Tuhan melihat dan menghendaki hati yang benar daripada anak-anak Tuhan. Hati orang yang memiliki rendah hati. Rendah hati dalam maksud yang lain yaitu sabar. Sabar, bukan pemarah, bukan jenis orang yang mudah, orang bilang panas baran, sikit-sikit marah. Ada perkara, ada perselisihan sedikit, marah dia, bukan main besar, bukan main tinggi.
Seterusnya, sehati, sejiwa. Itu adalah sikap. Salah satu sikap hati yang benar, yang benar di hadapan Tuhan. Sehati, sejiwa. Sehati, sejiwa ini selalu berlaku di antara 2 orang ataupun 3 orang, tapi biasanya yang berlaku kepada 2 orang. Sehati, sejiwa. Dan banyak ayat-ayat yang boleh kita buat, boleh kita bina untuk mengukuhkan lagi maksud sehati sejiwa ini. Tapi apa yang kita fahami tentang maksud sehati sejiwa adalah satu jiwa. Satu jiwa maksudnya seolah-olah orang itu adalah satu, padahal dia ada 2. Ada 2 jenis orang, ada 2 nama orang, ada 2 jenis hati. Sebenarnya hati itu tidak senang ataupun tidak mudah untuk kita mencari 2 orang yang sama hati. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini sehati sejiwa adalah orang yang berusaha untuk bersatu. Satu hati, satu jiwa. Itu adalah sikap yang baik, yang terbaik. Yang seterusnya sehati sefikir. Sehati sefikir, dia sama hati dia senang dibentuk ataupun senang dibawa bincang. Sefikir, selain daripada sehati tetapi dia sefikir. Maksudnya pikiran mereka ini selalunya terbuka antara satu sama lain. Maksudnya tidak ada di antaranya yang tidak berlaku saling meninggi diri ataupun saling menganggap dia lebih pandai, lebih pintar, lebih daripada orang lain. Sehati sefikir, sama-sama berfikir, sama-sama mengambil keputusan, sama-sama mencari keputusan, sama-sama membuat keputusan. Dan seterusnya satu hati, satu tujuan. Satu hati, satu tujuan. Dalam Amsal pasal 11 ayat 14, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Oke, satu hati, satu tujuan. Ini berlaku di dalam satu perkumpulan ataupun satu tim yang lebih besar. Lebih daripada 2 orang, lebih daripada 3 orang. Dan ini kita boleh aplikasikan di dalam kepimpinan gereja kita. Gereja kita mempunyai ramai pemimpin. Firman Tuhan di sini mengatakan kalau tidak ada pimpinan, maka jatuhlah bangsa. Tapi kalau penasihat banyak, keselamatan ada. Keselamatan ada apabila penasihat banyak, penasihat ramai. Tetapi apa yang paling penting di sini adalah penasihat. Di kalangan penasihat-penasihat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang boleh bersatu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi itu adalah satu ciri-ciri hati yang dianggap oleh Tuhan sebagai hati yang benar. Memiliki hati yang benar. Oke, kita lanjutkan lagi. Memancar, hati yang benar memancar kehidupan sejati. Oke, memancar. Memancar maksudnya menyinarkan, mengeluarkan itu dalam bentuk cahaya yang terang, mengeluarkan, memancarkan, ataupun membuat sesuatu supaya kelihatan, nyata, tidak tersembunyi ataupun tidak terlindung, dapat dilihat, dipancarkan, dan terserlah ataupun pasti. Maksudnya kita faham, memancar kehidupan sejati adalah supaya kehidupan sejati itu dapat dipastikan dengan sungguh-sungguh. Oke, daripada hati yang benar dapat memberikan kepastian kepada setiap orang percaya untuk memiliki kehidupan yang pasti.
Seterusnya, kehidupan sejati. Kehidupan sejati adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang tidak ada masalah. Bebas pada perkara-perkara yang buruk ataupun tidak baik. Cukup segala-gala. Itu adalah kehidupan sempurna. Tidak ada lagi yang perlu dicari. Tidak susah-susah lagi mencari ke sana kemari. Tidak susah-susah tanya kepada orang, jiran dan sebagainya. Karena kehidupan sejati itu adalah kehidupan yang sempurna. Dan kehidupan yang sempurna adalah kehidupan di mana kalau selama kita masih berada di dunia, hidup di dunia, kehidupan yang sempurna yang dimaksudkan, yang perlu dimiliki, yang perlu dicapai ataupun perlu kita pancarkan kepada orang lain adalah kehidupan yang sentiasa di dalam pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti tidak terdapat pada siapa-siapa, karena hanya seorang pribadi saja yang pernah mengaku dan menjanjikan pengharapan yang pasti itu hanya di dalam Yesus Kristus. Pengharapan yang pasti tidak dapat dijauhkan ataupun diabaikan. Kita sebagai orang-orang percaya perlu mengambil ataupun berusaha untuk mendapat kehidupan sejati itu. Bagaimana cara untuk kita mendapat kehidupan yang sejati? Kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna. Selama kita masih di dunia ini adalah dengan memiliki hati yang benar. Hati yang benar yang boleh memancar kehidupan sejati kita kepada orang lain, di hadapan orang lain, bahkan yang paling penting di hadapan Tuhan. Apakah kehidupan sejati yang Tuhan pernah janjikan kepada manusia di dunia ini? Manusia di dunia ini ada banyak peringkat. Kalau kita bagikan peringkat-peringkat, kita masukkan daripada Alkitab Perjanjian Lama dan seterusnya Perjanjian Baru. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, awalnya kepada Abraham, bahwa Abraham disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Meninggalkan kampung halaman dan keluarga dan pergi. Jalan saja, kata Tuhan. Yang penting kamu percaya saja bahwa saya memimpin perjalananmu, perjalanan hidupmu, sentiasa memelihara engkau, sentiasa menjaga engkau, melindungi engkau, mencukupi engkau. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Dan janji yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham adalah ke satu tempat. Pergilah ke satu tempat yang lebih baik, negeri yang baik sangat, yang lebih baik daripada yang kamu ada. Dan itu diteruskan. Janji Tuhan itu diteruskan kepada bangsa Israel setelah sekian lama, sampailah kepada zaman Nabi Musa. Dan Musa sendiri berhadapan dengan Tuhan. Dan akhirnya Musa diutus. Dan Musa juga dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, janji yang sama. Yaitu Tuhan memberikan satu tanggung jawab yang besar kepada Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir ke satu tempat yang dikatakan oleh Allah
satu tempat ataupun satu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amore, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu adalah negeri-negeri yang dikenal pasti sebagai negeri yang memiliki kemewahan dari segi, kelimpahan dari segi makanan, berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri yang luas, negeri yang bagus, baik untuk bercocok tanam, untuk menternak binatang dan sebagainya. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa bagi bangsa Israel. Janji Tuhan itu berterusan dan tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Apakah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita? Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus sendiri menjanjikan satu kehidupan sejati yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang percaya, beriman, dan yang setia. Bukan setakat setia, tetapi setia seumur hidup. Kita tahu, dan saya percaya kita semua masih boleh mengingati, menghafal ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, di mana mengatakan di hujung ayat itu, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan sejati yang Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya adalah kehidupan yang kekal, hidup yang kekal. Hidup bukan setakat hidup kekal, tetapi hidup di tempat sesuatu yang baik. Tidak ada kekurangan. Tidak ada yang perlu dicari. Sangat selesa. Bukan sekadar selesa, tetapi sangat selesa. Dan itu boleh kita lihat di dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, Yesus sendiri berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah yang dimaksudkan ataupun janji. Kehidupan sejati yang Tuhan pasti berikan kepada setiap orang. Orang yang memiliki hati yang benar. Orang yang dipilih ataupun orang yang dikenal pasti sebagai orang yang layak untuk mendapat kehidupan yang sejati. Yaitu memiliki kehidupan yang berlimpah-limpah. Berbalik kepada tema, hati yang benar memancar kehidupan sejati. Memiliki kehidupan sejati, dia sangat bergantung kepada sikap hati setiap orang. Setiap orang tidak dapat menghindari ataupun tidak dapat lari daripada perkara ini, kenyataan ini. Memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan tidak sebegitu mudah. Memang selalu menghadapi cabaran-cabaran yang tidak kurang besar ataupun berat, sukar. Tetapi jangan kita merasa bimbang atau ragu ataupun merasa patah hati, hilang harapan. Tetapi mari kita mengambil pendirian untuk terus kuat.
Kita perlu kuat untuk ke arah mencapai ataupun memelihara, memberikan perhatian sungguh-sungguh. Firman Tuhan dalam terjemahan dalam ayat yang sama, dasar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini merupakan satu ayat yang terdapat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Ada satu terjemahan ayat yang sama dari bahasa ataupun terjemahan daripada Alkitab penghantar yang sama, yang lain. Jagalah hatimu lebih dari segalanya, kerana dari situlah terpancar mata air kehidupan. Menjaga hati lebih dari segalanya. Maksudnya, menjaga hati itu adalah keutamaan. Beri keutamaan. Satu perkataan ataupun satu kata-kata yang merupakan salah satu cara ataupun usaha saling mendorong antar sesama lain yang berlaku di dalam tim pastorol SAB Bandar Labuan. Kita sudah memulakan penyediaan renungan firman Tuhan secara bersiri setiap hari yang akan disampaikan ataupun yang disediakan oleh 6 orang dalam tim pastorol. Pada awalnya saya secara pribadi berpikir dan berandaian, senang juga begitu, mudah saja itu, tidak juga terlalu susah. Tetapi setelah setengah tahun, kami sudah ada satu yang perlu diperhatikan, yaitu saling mengingatkan antara satu sama lain. Ada beberapa kali, ada di antara kami, termasuk saya sendiri, terlupa giliran. Dan tidak heran kalau ada renungan kami yang lewat di pos dalam grup. Ada yang pukul 2 petang, ada yang pukul 4 petang, dan sebagainya. Bukan senang dan bukan mudah. Dan setelah itu disadari, salah seorang daripada tim kami memberikan kata-kata dorongan. Mulai dari hari ini, kita bagi keutamaan yang lebih dari segala kesibukan kita, dari segala urusan kita. Kita bagi keutamaan yang pertama. Kita nomor satukan penyediaan renungan firman Tuhan. Oke, setelah itu masih lagi berlaku lambat di pos, lewat di pos. Akhirnya baru-baru ini sekali lagi timbul kata-kata dorongan. Kita mulakan selepas pukul 9 pagi, kalau belum ada pos renungan firman Tuhan, kita sama-sama memperingatkan orang yang punya giliran hari itu. Sangat mendorong. Dan itu adalah suatu yang sangat baik. Firman Tuhan, setakat yang kita sudah pelajari daripada awal sehingga pada di bahagian ini, mengajar kita tentang sikap hati, mengawal bagaimanakah kita dapat memberikan ataupun mencapai ataupun mendapat dan memastikan hati kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Oke.
Tidak terlalu susah, tidak terlalu mudah. Sebab kita ada, yang mudahnya adalah kita ada panduan. Firman Tuhan memberikan panduan, memberikan tunjuk ajar. Yang susahnya adalah untuk melakukannya, untuk menurutinya. Walau bagaimanapun, kita tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi orang yang memiliki kehidupan yang sejati, maka kita perlu mencapai satu tujuan yang Tuhan kehendaki dalam setiap diri setiap orang adalah memiliki hati yang benar. Oke, memiliki hati yang benar. Sebelum kita terus kepada bagaimana cara untuk berusaha untuk mendapat ataupun memiliki hati yang benar, saya bawa kita untuk melihat beberapa contoh orang ataupun pribadi yang tidak memperhati ataupun tidak menjaga hati mereka, tidak memelihara sikap hati mereka, telah mengabaikan tanggung jawab mereka untuk memelihara hati mereka. Kenapa hati itu perlu dipelihara? Karena iman timbul dari hati yang percaya. Mulut yang mengaku, hati yang percaya. Kalau pikiran, coba kita buat satu percobaan. Benarkah ataupun betulkah kalau kita guna istilah iman timbul dari pikiran? Ada sesiapa yang boleh memberikan komen, betul atau tidak? Logik atau tidak? Kalau iman timbul dari pikiran. Karena pikiran itu kan dia menerima respon dari mana-mana bahagian tubuh badan kita, komponen organ-organ dalam tubuh badan kita. Pikiran tidak mampu. Orang berpikir itu sebabnya ada kata-kata atau ada istilah yang mengatakan, ada mungkin peribahasa yang mengatakan pikiran itu terlalu ada satu istilah yang sukar untuk disebut. Pikiran itu terlalu terbuka. Dia mudah sekali dipengaruhi, mudah sekali berubah, mudah sekali dicemari. Pikiran. Tetapi hatilah yang menentukan segala-gala. Hatilah yang sangat terbesar di dalam kehidupan seorang. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang telah mengabaikan sikap hati mereka ataupun keadaan hati mereka di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah bangsa Israel sendiri. Secara keseluruhan, hampir semua bangsa Israel dikatakan, itu sebabnya Allah berkata, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tidak semua, tetapi kebanyakan bangsa Israel pada waktu itu, dalam pimpinan Nabi Musa dan seterusnya Yosua. Mereka ini selalu keras hati, tidak menjaga hati, selalu memberontak kepada Tuhan, kepada Allah. Dan akhirnya mereka mengalami ataupun mendapat satu penghukuman daripada Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak suka dipermainkan. Dia tidak suka dipermain-mainkan oleh manusia. Dia adalah Allah yang cemburu,
Allah yang bukan pemarah tetapi pandai marah juga, pandai geram juga terhadap sikap manusia. Tetapi walau bagaimanapun dia tetap Allah yang penuh dengan kasih. Banyak kali bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan, tetapi banyak kali Tuhan mengasihi, mengampuni mereka. Tetapi banyak di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang mencatatkan tentang bangsa Israel ini seringkali tidak mengindahkan, tidak memperhatikan sikap hati mereka di hadapan Tuhan. Simson di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 17 itu menceritakan tentang bagaimana dia akhirnya kalah dengan sikap ataupun cara wanita yang ada di sisinya sebagai istrinya. Akhirnya dia kalah dengan ringgikan keluhan oleh istri. Kamu tidak sayang saya, sehingga hari ini kamu tidak pernah memberitahu hal yang sebenar, yang betul tentang dari mana puncak kekuatan kamu. Dan akhirnya Simson merosakkan pendirian hatinya. Hatinya yang kebal sebelum itu akhirnya rosak, hilang, tidak ada sudah. Dia sudah hilang pendirian untuk memperhati ataupun mengawal, menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberitahu daripada awal. Sebelum dia dikandung oleh ibunya, Tuhan sudah datang kepada ibunya dan memberitahu bahwa engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu sejak dari lahir sampai ketuanya tidak akan pernah dicukur rambutnya. Karena dia adalah orang yang diangkat oleh Tuhan sebagai nazir bagi bangsa Israel. Yang memberikan, yang bertindak atau berkuasa sebagai hakim untuk mengurus segala keperluan bangsa Israel yang sedang hidup di dalam penindasan oleh musuh orang Filistin pada waktu itu. Akhirnya Simson jatuh. Dia jatuh dalam dosa karena menyerahkan hatinya kepada dosa. Awalnya dia awal-awal lagi sudah menyerahkan hatinya kepada dosa. Walaupun beberapa lama dia masih lagi mampu mempertahankan. Tetapi dia dari awal pertama dia mencari pasangan istri, dijadikan istri adalah di kalangan orang-orang yang tidak sebangsa. Di kalangan orang-orang yang tidak bersunat. Di kalangan orang-orang yang adalah musuh mereka sendiri. Dia kawin pertama orang Filistin, dia kawin lagi orang Filistin juga. Jadi sebenarnya dari awal dia sudah merosakkan hatinya. Dia tidak memelihara hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak menjaga hatinya. Oke, dan seterusnya. Raja Salomo. Raja Salomo merupakan raja yang teragung. Alkitab mencatat dia adalah raja yang teragung. Sebelum dia dan selepas dia tidak ada lagi dan tidak akan muncul lagi raja yang seagung dia. Karena apa? Dia agung dia ada kelebihan dari segi hikmat dan kebijaksanaan, dari segi kekayaan hartanya, kedudukannya, dan dia juga agung dari segala-galanya. Agungnya memiliki kelebihan, mempunyai istri yang terlalu banyak,
Selain daripada gundik-gundiknya lagi. Itulah keagungan Raja Salomo. Tetapi akhirnya dia pun tidak mampu memelihara hatinya di hadapan Tuhan karena dia telah memilih jalan yang salah dari awal. Sejak dia memulai, sejak dia merasa dirinya sudah bermegah diri, maka dia mengambil ramai istri di kalangan keturunan raja-raja yang tidak percaya Tuhan, yang tidak seiman dengan dia. Dan akhirnya dalam Raja-Raja pasal 11 itu mencatatkan bahwa akhirnya istri-istrinya yang 700 orang, selain lagi 300 orang gundik itulah yang menjadi puncak, menjatuhkan dia ke dalam dosa penyembahan berhala. Dia tidak lagi mengindahkan, dia tidak lagi ingat, dia sudah melupakan bagaimana janji Tuhan. Walaupun dia pernah berhadapan dengan Tuhan sebanyak 2 kali. Tetapi semua itu tidak dapat dijadikan sebagai ukuran bagaimana seseorang itu mampu untuk menjaga hati, hubungan di hadapan Tuhan. Raja Salomo akhirnya jatuh juga. Dan contoh yang keempat, dan setakat ini saja contoh yang saya sediakan, yaitu manusia zaman sekarang. Bagaimana sikap yang berlaku, yang ada, yang selalu diamalkan oleh manusia zaman sekarang. Banyak sikap, banyak ragam, banyak jenis sikap hati manusia. Banyak orang yang suka memperburuk-burukkan orang, bukan pula mencari kebaikan atau mengatakan kebaikan orang, mendorong atau sebagainya, tetapi lebih suka memperburuk orang lain. Sehingga sedang 2 orang seseorang yang satu office, tanpa disadari orang yang dikatakan itu, yang dimaksudkan itu, mendengar secara tidak sengaja. Nah, itu akan mengakibatkan perselisihan atau permusuhan ataupun satu yang tidak baik. Ada kata-kata yang kedengarannya lucu tetapi betul. Dalam setelah merenungi huraian daripada renungan firman Tuhan oleh Pastor Fedlin, inilah salah satu sikap manusia zaman sekarang yang berbunyi demikian. Yang buruk tidak akan menjadi lebih buruk sekiranya tiada yang menyebabkannya. Hati yang buruk diburukkan oleh keburukan manusia. Yang sikap hatinya buruk sehingga kecenderungannya adalah memburuk-burukkan sesama, yang pada akhirnya menyatakan keburukan yang seburuk-buruknya dalam diri orang yang memburukkan orang lain. Ditambah lagi di sini ada sedikit tambahan lagi. Sesuatu yang buruk tidak akan menjadi lebih buruk sekiranya tiada yang memiliki hati yang buruk dan berniat untuk menjadikan lebih buruk, sehingga menjadi sangat buruk dari segala yang buruk. Lucu, ada kedengarannya lucu, tetapi ini adalah kenyataan. Terdapat dalam sikap banyak manusia zaman sekarang, lebih suka memburukkan orang lain, padahal dia tidak sadar dia memburukkan orang lain. Menurut kata-kata tadi, kata-kata pujangga barangkali itu, dia tidak sadar yang dia itu lebih buruk daripada orang yang diburukkan, diperburuk-burukkan. Oke, kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini,
saya sampaikan satu pembacaan, ada dua bahagian, ada dua ayat dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini memberikan kita satu keyakinan bahwa hati di dalam diri kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana sikap hati kita? Sama ada sikap hati kita itu berkenan di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, ataupun sebaliknya. Untuk memancar kehidupan sejati semasa hidup di dunia, kita perlu menjaga, merawat, merangsang semangat, menguatkan hati supaya senantiasa sehat, hati senantiasa mekar, bersemangat, kuat dan berani. Karena Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Kita perlu sentiasa memiliki sikap berani, kuat. Saya pernah mengalami sakit hati, dan akhirnya kesan daripada saya melayan sakit hati itu, akhirnya saya merasa sakit jantung. Itu bahaya. Tapi ini benar-benar saya alami baru-baru ini, bukan karena disebabkan masalah keluarga, bukan, tetapi disebabkan tekanan kerja. Saya melayan sakit hati bila kerja itu terlalu banyak dan terlalu dikejar masa dan terlalu dikejar-kejar, akhirnya saya sakit hati, saya gemuruh, susah hati. Dan akhirnya saya merasa sakit jantung. Dan setelah itu saya sangat takut. Karena kalau dulu saya pernah sakit kepala karena memikirkan masalah, itu dulu, maksud saya ini terlalu lama sudah itu. Itu 20 lebih tahun yang lalu. Saya pikir, akhirnya saya sakit kepala. Dan bukan setakat sakit kepala, tetapi otak pun sakit. Nah, kalau otak sudah sakit, saya berpikiran begini, tidak boleh dilayan. Apapun masalah, betapa besar pun masalah, jangan layan melalui pikiran. Jangan difikirkan sangat. Kalau sakit kepala, otak pun sudah sakit, itu Bukit Padang sudah hampir-hampir sudah. Jadi kalau sakit hati sampai jantung pun sakit, itu lagi dahsyat. Mungkin keranda pun sudah hampir tiba. Itu sangat bahaya, saudara. Jadi saya mendorong kita semua supaya marilah kita menjaga hati, merawat hati kita, merangsang semangat hati kita, menguatkan hati kita supaya sentiasa sehat, sentiasa mekar, bersemangat, sentiasa ceria, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, keceriaan, kebahagiaan, keselesaan, bersemangat, kuat dan berani. Sikap berani tidak datang secara sendiri. Sikap berani itu perlu diasah, perlu kita kejar, perlu kita cari itu sikap berani, perlu kita ambil, perlu kita nyatakan. Bukan setakat diluahkan, tetapi nyatakan, lakukan, amalkan, alami sendiri. Sikap berani. Bukan semua orang ada sikap semula jadi berani. Saya pun pernah takut.
Saya pun kadang-kadang merasa takut di tempat sesuatu yang menakutkan. Petang hari Rabu yang lepas, petang bermula dari jam 5.45 dari rumah, saya berbasikal ikut jalan Kena Benua, terus ke sungai ke Bebulu, pusing UMS, terus ke Layangan, lurus ke Pancur Hitam, dan seterusnya. Secara seorang diri. Sampai di Pancur Hitam sudah gelap, dan banyak cerita yang saya pernah dengar di Pancur Hitam itu, banyak setan lah, banyak hantu dan sebagainya. Tetapi kenapa saya memilih untuk mengikuti jalan Pancur Hitam, berbasikal seorang diri waktu malam, dan waktu menaiki bukit itu, kalau naik kereta mungkin senang, boleh lajak, tapi berbasikal lain. Ada angin lagi, memang berat dan tidak boleh laju. Saya sengaja berbasikal secara seorang karena saya mau mengamalkan sikap berani untuk melawan dan menentang kuasa-kuasa iblis. Sambil dalam perjalanan berbasikal itu saya berdoa. Seperti doa Yeriko yang kita buat, mengelilingi Labuan, menaiki kereta. Tapi saya rasa belum, dia tahulah ada orang ke tidak yang pernah buat berbasikal, berdoa Yeriko seorang diri waktu malam, mengelilingi Pulau Labuan. Melepasi Pancur Hitam, oke, sudah. Sampai di Pohon Batu, saya ambil gambar di dekat dengan rumah rehat Pohon Batu, dan meneruskan perjalanan ke Batu Manikar. Sampai di Batu Manikar, sudah terlalu gelap, pukul 8, hampir di pukul 8. Dan sebentar saya akan menempuh perjalanan yang gelap dan berbukit. Di dekat Manikar Beach Resort di sana ada jalan bukit dan sangat gelap, tidak ada lampu jalan raya. Dan saya hanya, basikal saya mau berbekalkan lampu kecil. Saya katakan sebelum saya memulakan pendakian bukit dalam keadaan yang gelap itu, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus saya mendaki bukit ini, mengisytiharkan seluruh kawasan ini di dalam penguasaan Tuhan. Roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang mengikat orang, semuanya dihancurkan. Dan saya mampu berkayu mendaki bukit itu tanpa turun dari basikal. Dan seterusnya saya meneruskan perjalanan ke Taman Burung, Chimney, dan seterusnya balik ke rumah. Dan itulah yang saya lakukan sebagai salah satu cara untuk saya menyatakan, menghidupkan, menyegarkan kembali keberanian hati kita untuk melawan kuasa-kuasa jahat. Sebagaimana firman Tuhan tadi, yang kita lawan bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, roh-roh jahat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara. Dan itulah yang kita perlu lakukan untuk melawan kuasa-kuasa jahat di dunia ini. Sementara kita masih hidup di dunia ini, marilah kita kenakan, perhatikan, dan ambillah sikap memperhati keadaan hati kita, bahwa kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan untuk keluarga kita, apa yang kita lakukan untuk jemaat kita, semuanya akan kita sendiri yang menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan ke atas apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Firman Tuhan untuk hari ini sampai di sini. Saya percaya
kita semua jemaat Tuhan, walaupun kita berada di dalam keadaan yang sangat mencabar, jangan takut, jangan bimbang, jangan risau. Walaupun virus ada di mana-mana, dia melalui udara, melalui sentuhan dan sebagainya, marilah kita sama-sama menghindari diri daripada dijangkiti dengan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan selain itu, di samping itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk mengekalkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan sejati kita terpancar bukan saja kepada sesama tetapi kepada di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa sebentar ini. Berdoa untuk firman Tuhan, penerimaan dan juga respon kita terhadap firman Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk tangguk ataupun pemberian, persembahan, dan pemberian-pemberian yang lainnya, pemberian persepuluhan dan apapun jenis pemberian yang kita boleh salurkan melalui online banking, dan nomor account gereja kita boleh lihat pada paparan. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberkati kita, baik yang berada di rumah, baik yang bekerja, baik kalipun mungkin ada yang dirihatkan dari pekerjaan buat sementara waktu. Kita berdoa supaya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, keluarga kita. Yang paling penting adalah mengalir kuasa Tuhan untuk membentuk hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami sudah kongsikan bersama. Kami mohon supaya Tuhanlah yang menolong kami, supaya kami dapat memperhatikan sikap hati kami. Sebagai orang-orang percaya, kami perlu memberikan perhatian yang lebih, memberikan keutamaan, memperhati keadaan sikap hati kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati setiap orang, melihat keadaan sikap hati setiap orang. Karena Tuhan akan berkenan dengan hati orang yang benar. Bapa di surga, kami tidak mampu dan kami seringkali diperhadapkan dengan banyak tentangan, cabaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan iblis tidak pernah berhenti mengganggu emosi kami, mengganggu pikiran kami, sehingga hati kami tercabar, sehingga hati kami terganggu. Tapi Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pelajari hari ini, memberikan kami panduan, memberikan kami pengajaran bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti, asalkan kami memiliki kemauan untuk berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami dalam menghadapi keadaan yang sukar, kehidupan yang sukar. Setiap hari kami diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan kami merasa takut, merasa bimbang. Karena penyakit virus 19 yang sedang menular di mana-mana, melalui udara, melalui sentuhan dan sebagainya. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau dengan kuasa dari Yesus Kristus yang sentiasa membungkus diri kami, sehingga kami sentiasa terhindar dan dilindungi daripada segala jangkitan kuman-kuman tersebut. Tuhan juga memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati setiap keluarga kami,
memberkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya SAB Bandar Labuan. Terima kasih Bapa di surga yang bekerja di rumah, yang bekerja di tempat kerja masing-masing, ataupun bagi mereka yang direhatkan buat sementara waktu. Kami berdoa supaya apapun komitmen kami masing-masing, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukan dan melaksanakan tanggung jawab itu sebaiknya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami berdoa supaya hati kami yang sentiasa digerakkan, didorong oleh kuasa Roh Kudus dalam hal memberi untuk pekerjaan Tuhan. Apapun jenis pemberian yang kami berikan untuk Tuhan, itu merupakan satu pemberian yang ikhlas dari hati kami. Sebagai satu cara, sebagai satu bukti di mana hati kami benar-benar tergerak untuk terlibat secara langsung dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, baik di dalam maupun di luar gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan mendidik, membimbing hati kami masing-masing, supaya kami tidak merasa berpikir ragu-ragu ataupun merasa bimbang dan risau akan kekurangan apapun satupun, karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Tuhan memberikan, bahkan membalas berlipat kali ganda jumlah yang kami berikan kepada Tuhan. Dan kami percaya dan mengimani janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa, mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah visi dan misi yang pastor dapat untuk di Pulau Labuan ini.
mengenai perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Dan gereja, pada saat gereja berkembang, pasti ada penganiayaan. Mungkin ada orang di sini malam ini. Mata kamu hanya lihat di kiri kanan, kondisi kamu, situasi kamu, penyakit kamu, kekurangan kamu, masalah keuangan kamu. Tapi malam ini Allah bilang, hei, jangan kau pandang semuanya jadi marah dengan Tuhan. Bisa nggak kau malam ini hanya lihat ke atas? Adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada. Shalom semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi SIB Bandar Labuan. Tuhan memberkati kalian, terus maju, melangkah dengan iman, pantang mundur. Tuhan menyertai kamu. Haleluya. Shalom. Kami dari Komsel Hosea ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada SIB Bandar Labuan yang ke-20. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun SIB Bandar Labuan. Tuhan memberkati. Hai, kami dari Komsel Amsal ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada SIB Bandar Labuan yang ke-20. Tuhan memberkati. Hai, Shalom. Saya dari Komsel Amsal ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-20 kepada SIB Bandar Labuan. Bersyukur pada Tuhan karena sehingga pada saat ini pun saya dan sesi keluarga tetap terpelihara. Itu semua karena belas kasihan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita terus bersemangat ini Tuhan, baik itu secara pribadi maupun pelayanan dalam persekutuan dengan jemaat yang lain. Terima kasih, sekian daripada saya. Dari Komsel Kasih ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada SIB Bandar Labuan yang ke-20. Tuhan memberkati. Shalom. Kami dari Komsel Agape Ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Selamat menyambut hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun SIB Bandar Labuan Yang ke-20. ke-20 SIB Bandar Labuan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kami dari Komsel Joshua ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-20 kepada SIB Bandar Labuan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye, Abang. Bye-bye. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-20 Gereja SIB Bandar Labuan. Tuhan memberkati. Hai, Gereja SIB Bandar Labuan. Kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-20
God bless. Shalom buat semua keluarga besar SIB Bandar Labuan. Kami mengucapkan selamat menyambut ulang tahun SIB Bandar Labuan yang ke-20. Saya bersyukur di mana diberi kesempatan dan sebagian daripada kamu di mana pertumbuhan rohani saya bermula daripada SIB Bandar Labuan. Walaupun banyak perkara atau banyak rintangan yang dihadapi, tetapi saya percaya bahwa itu menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menyambut ulang tahun SIB Bandar Labuan yang ke-20 dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bye. Dan apa kabar semua? Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berucap secara online. Saya wakil daripada keluarga saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja SIB Bandar Labuan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, pastor, penetua, para deacon dan deaconess, serta jemaat. Semoga diberkati. Saya mohon bantuan doa daripada kalian supaya mendoakan keluarga saya yang berada di Kota Merudu agar Tuhan melindungi kami, agar Tuhan sentiasa campur tangan dalam kehidupan kami. Selamat menyambut ulang tahun Gereja SIB Bandar Labuan yang ke-20. Halo, apa kabar jemaat SIB Bandar Labuan? Kami sangat bersyukur karena berkesempatan untuk sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 SIB Bandar Labuan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati, memimpin, dan memelihara jemaat Tuhan di SIB Bandar Labuan. Kami seisi keluarga mengucapkan terima kasih karena sentiasa diberikan peluang untuk mengucapkan sesuatu untuk jemaat Tuhan di SIB Bandar Labuan. Sangat terdorong dengan corak pelayanan, dengan pelayanan yang kami lihat dan pelayanan yang kami dengar melalui SIB Bandar Labuan. Terus komitmen di dalam pelayanan Tuhan dan melayani dengan sungguh. Selamat ulang tahun ke-20 SIB Bandar Labuan. Selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang kita kenal itu begitu baik, begitu setia untuk menjaga kita, melindungi kita sepanjang masa. Saya berterima kasih kepada kepimpinan SIB Bandar Labuan karena memberi peluang kepada saya untuk memberi ucapan sabas dan tahniah kepada seluruh jemaat, seluruh kepimpinan dan jemaat SIB Bandar Labuan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja SIB Bandar Labuan yang ke-20. Semoga terus maju di dalam Tuhan. Semoga kita setia dalam pelayanan. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Salam saya ucapkan kepada semua jemaat dan barisan kepimpinan Gereja SIB Bandar Labuan. Saya ingin mengambil kesempatan ini kepada semua mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun gereja yang ke-20 tahun. Saya masih mengingati gereja ini. Saya berbakti di gereja ini sekitar tahun 2003 dan 2004. Dan saya mengingati bagaimana Tuhan memakai gereja ini untuk saya bertumbuh di dalam iman. Ketika itu saya aktif melayani dalam pelayanan pujian penyembahan dan pelayanan muda-mudi. Dan saya percaya pada waktu ini juga Tuhan akan terus memakai gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa. Selamat menyambut hari yang istimewa ini. Semoga dikuatkan dan disegarkan dan Tuhan terus menyertai gereja ini. Mari kita maju terus. Shalom SIB Bandar Labuan. Salam rindu dari kami. Kekuatan gereja SIB Bandar Labuan sejak dulu lagi adalah 3S. Pertama, semangat kesatuan. Yang kedua, semangat rela berkorban. Yang ketiga, semangat mencari hadirat Tuhan. Para jemaat yang dikasihi Tuhan, sila pertahankan 3S ini sehingga ke garis akhir.
Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun yang ke-20 kepada SIB Bandar Labuan. Tuhan memberkati.